Luar biasa nih teman-teman, Chelsea belum terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir mereka. Dalam 4 pertandingan terakhir tersebut juga, Chelsea hanya kemasukan 1 gol. Lawan Sheffield United, baru saja mereka menang dengan skor 1-2. Dan dalam 4 pertandingan tersebut, Chelsea selalu mendominasi jalannya pertandingan. Chelsea selalu lebih banyak menguasai bola. Chelsea selalu lebih banyak create chances. Artinya dengan lebih banyak menguasai bola, dengan lebih banyak menciptakan peluang, tentu persentase kemenangan semakin tinggi. Ini beda ketika Chelsea dilatih oleh Frank Lampard. Memang secara permainan terlihat movement para pemain Chelsea ini agresif, ya cepat. Tapi efektivitasnya tidak seperti pada saat sekarang Chelsea dilatih oleh Thomas Tuchel. Efektivitas itu berarti apa? Hasil akhir yang positif. Hasil akhir yang positif itu apa? Ya minimal seri, jangan kalah. Kalau bisa menang. Ya kan, tapi sebagai tim besar tentu Chelsea akan mengincar kemenangan demi kemenangan. Itu penting karena sebagai tim besar yang juga punya begitu banyak pemain-pemain yang berkualitas, tentu mereka harus berada di papan atas. Dan setelah sebelumnya mereka sempat berada di zona papan tengah, sekarang ya di bawah Thomas Tuchel dengan 3 kemenangan berturut-turut. Betul kan? 3 kemenangan berturut-turut, Chelsea bisa sekarang untuk sementara berada di peringkat nomor 5. Dekat nih ke Liverpool, hanya beda 1 poin. Tidak jauh nih ke Leicester. Ya masih lumayan jauh ke MU dan juga City. Tapi bisa saja nanti Chelsea naik terus kan, jika memang form mereka seperti ini. Menguasai jalannya pertandingan, sabar dalam setiap pertandingan, tenang dalam setiap pertandingan, dan juga mematikan pada saat mereka menyerang ke pertahanan tim lawan. Saya tidak membesar-besarkan semua ini kan, teman-teman juga bisa melihat semua ini saat teman-teman menyaksikan pertandingan-pertandingan dari Chelsea sejak Thomas Tuchel menjadi pelatih baru di sana. Dan Thomas Tuchel juga mengandalkan pemain-pemain yang lebih banyak mengandalkan teknik permainan. Nah ini sangat penting agar ketenangan ini bisa dijalin di antara para pemain. Jadi mereka istilahnya tidak tergesa-gesa lah dalam urusan membangun serangan. Memang Chelsea juga membutuhkan pemain-pemain yang cepat. Salah satunya adalah Mason Mount, kita tahu ya, ia sekarang sudah menjadi pemain kunci di Chelsea sejak Thomas Tuchel mengambil alih. Ya, di bawah Frank Lampard juga ia adalah pemain kunci, tapi sekarang kan terlihat perannya lebih jelas. Apa sih perannya? Free roll. Yang penting ia harus bisa melakukan pergerakan tanpa bola dan juga pergerakan dengan bola dan juga efektivitas yang perlu ia berikan saat ia mendapatkan peluang. Sebelumnya kita tahu di 2 game sebelumnya saat Mount turun ia sebetulnya banyak mendapatkan peluang kan, tapi sulit mencetak gol. Kali ini ia bisa memecah deadlock tersebut, ia mencetak gol bagi Chelsea dan juga sekaligus membawa timnya meraih kemenangan 1-2 penting sekali nih. Dan yang uniknya dalam 2 pertandingan terakhir Chelsea mencetak gol dari penalti kan, dua-duanya Jorginho. Ya, yang lebih unik lagi dari 2 penalti tersebut yang dilanggar adalah siapa? Timo Werner. Nah, artinya kita juga tidak perlu terlalu keras ya mengkritik Timo Werner. Bahwasannya ia adalah pemain yang memang dikontrak atau dibeli oleh Chelsea untuk bisa banyak mencetak gol, but still at least ia bisa kasih kontribusi dalam hal yang berbeda. Apa itu? Pergerakan tanpa bola, passing-passing yang memang akurat, ya kan? Assist, ya, dan juga itu dia pergerakan-pergerakan yang liar di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan, menyulitkan para pemain di defense tim lawan untuk bisa mengawal gerak-geriknya, memaksa para pemain di defense tim lawan untuk melakukan pelanggaran kepadanya. Ya tentunya itu akan memberikan keuntungan bagi Chelsea. Jika tidak penalti ya paling tidak kan tendangan bebas. Kan banyak pemain Chelsea yang juga saya kira punya potensi mencetak gol lah melalui tendangan bebas atau juga melalui corner. So coming back to this game, Chelsea lawan Sheffield United. Memang Sheffield United adalah tim yang sekarang berada di peringkat paling bawah kan, nomor 20, zona degradasi. Tampak nih mereka yang favorit untuk turun ke Championship. Tapi tim-tim yang biasa berada di zona degradasi ini akan keluar menyerang dalam setiap game mereka setelah putaran pertama kompetisi. Terlihat Sheffield United bisa menang di kandang MU. Kemudian mereka baru saja menang lawan West Bromwich Albion. Dan yang uniknya juga, Sheffield United hanya bisa mencetak lebih dari 1 gol dalam 1 pertandingan mereka di Premier League musim ini adalah lawan 2 tim. Yang pertama adalah Manchester United, home and away mereka bisa mencetak 2 gol lawan MU dan juga lawan West Brom. Jadi tim ini tidak bisa dipandang remeh nih oleh Chelsea. Maka itu Tuchel mempersiapkan materi pemainnya dengan serius atau pemain-pemain yang akan ia turunkan sebagai starter ini dengan serius. Buktinya apa? Buktinya ada beberapa rotasi yang ia lakukan. Untuk apa? Agar para pemain Chelsea ini tetap tampil segar dan bugar dalam setiap pertandingan. Ini jadwal kan sudah padat.
sebentar lagi Liga Champions akan bergulir. Dan juga kepentingan Chelsea untuk berada di top 4 zone. Jadi sekarang ini akan sulit bagi Thomas Tuchel jika ia tidak mulai melakukan rotasi. Apalagi ini kan bukan lawan tim yang besar. Kenapa tidak Alonso di sebelah kiri? Asumsi saya bahwa Tuchel sudah mengantisipasi bahwa Sheffield United akan bermain agresif fisikal. Maka itu dipasang Chilwell yang kita tahu dari urusan Chilwell melakukan tackling dan juga duel-duel ya ia bisa diandalkan. Tidak seperti Alonso yang memang lebih bagus dalam istilah melakukan overlap dan juga crossing-crossing yang akurat. And then di tengah nih Kovacic dan juga Jorginho. Ya sudah pasti dua pemain ini akan dipilih lagi sebagai starter karena sudah kompak. Dan satu sama lainnya bisa saling menutupi. Jadi Kovacic dengan pergerakan dan passing, Jorginho fokus untuk mengendalikan irama permainan. Ia tahu kapan harus memberikan passing ke depan, kapan juga menguasai bola lebih lama di tengah dengan memberikan ke rekan yang lain. Mason Mount, pemain yang tampil dengan peran free roll. Ya luar biasa nih peran Mason Mount sekarang. And then Timo Werner bersama juga dengan Giroud. Saya kecewa juga nih dengan Giroud di game ini. Tidak peluang yang bisa ia hasilkan untuk mencetak gol. Ya mungkin teman-teman mengira ya karena tidak ada bola yang akurat yang diberikan kepada Giroud. Tapi bukan begitu juga. Coba lihat lagi pertandingan ini. Giroud tidak bekerja keras untuk mencari open space. Ya sulit untuk mendapatkan umpan yang akurat. Kan penyerang itu sebagai penyerang tunggal, ia harus pintar mencari open space. Itu tidak dilakukan oleh Giroud. Sehingga yang ia peroleh adalah half chances ya, bukan chance artinya kan, peluang setengah matang. Tapi Sheffield United sebagai tim yang calon degradasi ya, atau kemungkinan besar lah akan terdegradasi, ya mereka keluar menyerang di game ini. Mereka tidak peduli siapa lawannya. Kan buktinya mereka menciptakan peluang lebih dulu itu dari Berg. Bagus juga itu umpannya dari McBurnie kan. Terbuka itu pertahanan Chelsea. Kenapa? Mungkin mereka juga tidak mengira bahwa para pemain Sheffield United ini bermain direct. Menguasai bola langsung mencoba melakukan pergerakan individual ke pertahanan dari Chelsea. Atau jika mereka dapat bola di tengah, mereka lebih banyak memberikan long ball passing. Tidak mudah bagi para pemain Chelsea untuk mengantisipasi serangan-serangan Sheffield United. Dan Werner seharusnya tuh bisa mencetak gol kan pada saat Kovacic memberikan through pass. Sudah di lob itu bola di atas Ramsdale. Masih ada Basham yang bisa melakukan clearance. Werner memberikan assist yang penting kepada Mason Mount. Akhirnya Mason Mount bisa mencetak gol di game ini. Setelah sebelumnya Mason Mount banyak miss chances. Apalagi lawan Tottenham Hotspur. Dan juga sebelumnya kita tahu pada saat era Frank Lampard, Mason Mount memang dipakai sebagai pemain inti, tapi ia banyak juga sering miss chances. So ini gol yang penting bagi Mason Mount. Ya Chelsea tentu tidak akan tinggal diam. Nah dengan keluar menyerang ini juga berbahaya. Tapi mereka perlu mengambil resiko tersebut kan, karena mereka ingin mencetak gol. Sheffield United juga tidak ingin kalah begitu saja. Nah ini yang memang harus diperhatikan lini pertahanan Chelsea jika kehilangan konsentrasi dan tidak ada komunikasi satu sama lainnya. Ini jelas terlihat nih Rudiger sepertinya tidak melihat atau tidak mengira bahwa Mendy akan keluar dari garis gawangnya kan. Nah kita juga tidak mendengar apakah Mendy ada memberikan call untuk lepas bola tersebut. Ya tapi Rudiger ini tampak sedikit panik ya, sehingga ia memberikan sentuhan dari passing yang sebetulnya tidak mengarah ke Berg yang dilakukan oleh McBurnie. Dan ternyata Rudiger mencetak gol bunuh diri. Sayang sekali. Tapi Chelsea bisa comeback. Nah ini lagi-lagi nih salah passing dari pemain Sheffield United yang memberikan back pass mengarah ke Ramsdale tapi bisa dicuri oleh Werner dan Werner dilanggar. Ya karena Werner coba untuk melewati Ramsdale dan terlihat ada benturan antara Ramsdale dan juga Werner. Dianggap Ramsdale mencegah Werner dalam usaha Werner mencetak gol. Dan Jorginho bisa konversikannya dengan begitu bagus. Ya, saya kira jangan terlalu banyak lah didiskusi tentang penalti Chelsea. Memang mereka dapat penalti dalam 2 game terakhir. Tapi kan penalti itu juga karena memang dilanggar Timo Werner. Ya jika Timo Werner tidak dilanggar ya Chelsea gak dapat penalti kan, it's as simple as that. Hudson-Odoi juga masuk, bagus ya memberikan kipas di mana Kovacic hampir mencetak gol. Chelsea kan tampilkan dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 atau nanti bisa juga menjadi 3-5-2 kan. Bisa saja nanti Tuchel merubah formasi. Artinya 3 center back ini koordinasinya bukan hanya harus bagus satu sama lainnya, tapi juga dengan penjaga gawang. Nah itu gol bunuh diri Rudiger itu saya kira menjadi warning sign bagi Thomas Tuchel. Bagaimana ia lagi-lagi bisa fokus untuk membenahi lini pertahanan. Kan sudah saya tegaskan beberapa kali. Problem Chelsea itu di pertahanan. Sebelumnya memang di bawah Tuchel di 3 game mereka tidak kemasukan gol karena ya koordinasinya bagus-bagus saja, tapi sekarang kan terlihat tuh, lagi-lagi hilang konsentrasi. Nah ini perlu diperhatikan lagi nih oleh Thomas Tuchel, karena belum tentu lawan selanjutnya dari Chelsea juga tidak akan melakukan serangan yang lebih berbahaya lagi. Sheffield United serang,
Tapi kan kita tahu mereka tidak punya pemain-pemain yang mengandalkan teknik. Mereka tidak bisa memancing para pemain Chelsea yang berada di belakang untuk keluar dari zona defense mereka dengan pergerakan-pergerakan individunya. Tapi kemenangan yang penting bagi Chelsea karena sekarang Chelsea sudah masuk ke zona papan atas untuk menjadi juara, masih jauh. Saya kira memang Chelsea akan fokus untuk bisa menempati top 4 zone. Good start for Tuchel. Sekarang yang ingin saya tunggu bagaimana Tuchel bisa membenahi Chelsea lagi-lagi di defense. Ini sangat penting. Ya, saya kira nanti di musim panas Chelsea akan membeli pemain baru juga di defense dan pemain baru juga di sektor penyerang. Karena lagi-lagi nih, penyerangnya tidak mencetak gol di game ini. Jadi kita tunggu saja kiprah selanjutnya dari Tuchel, tapi so far so good. Tuchel semakin baik menangani Chelsea, ia juga bisa melakukan rotasi dalam lineup, itu sangat penting agar para pemain Chelsea tetap bisa fit berkonsentrasi sepanjang 90 menit, terutama mereka yang bermain di tengah. Karena jantung permainan Chelsea berada di lini tengah. Jika lini tengah tidak efisien pekerjaannya di atas lapangan untuk membantu lini depan, untuk bisa juga melapisi lini pertahanan, karena saya perhatikan bahwa Kovacic banyak turun ke belakang ya. Nah itu nanti akan menjadi persoalan bagi Chelsea. No hate, only football, salam sepak bola.